Oke, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya masih ada di sirkuit Mandalika, lagi di acara Honda CBR Track Day 2022. Nah, kebetulan ya kan, ini fresh banget gitu ya. Beberapa sepekan ya, hitungannya hanya sepekan sebelum acara CBR Track Day itu kita sebagai bangsa Indonesia itu kedapatan seorang juara Asia baru, khususnya di kelas yang sebelum ini tuh orang Indonesia tuh susah banget untuk tembus jadi juara Asia di kelas ini, kelas Super Sport 600. Nah, kali ini ada namanya Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang. Oke, teman-teman sekalian mungkin udah tahu siapa Andi Gilang. Ya, saya juga udah ngikutin Andi Gilang mulai dari Asia Talent Cup ya, Gang, ya, gitu ya. Asia Talent Cup luar biasa waktu itu, saya ikutin kemana-mana tuh, sampai ke Zhuhai segala. 2015 luar biasa ya. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin Asia Talent Cup. Saya akan tanya-tanya dulu ya mengenai pengalaman Andi Gilang juga, terutama di musim terakhir Super Sport di Asia Road Racing Championship, di mana akhirnya itu benar-benar bikin deg-degan banget. Kenapa? Karena memang sebelum race weekend di Chang itu kita lumayan jauh ya, gap poinnya, tapi akhirnya ya memang artinya memang udah suratannya kayak gitu ya. Iya. Akhirnya juara Asia Super Sport ke Indonesia melalui Andi Gilang. Nah, Gilang, saya mau nanya, perjalanan 2022 di rekap itu sebenarnya gimana sih? Apa berat atau naik turun atau stabil? Ya naik turun sih. Naik turun. Boleh jelasin? Karena emang di target ini emang kita target tahun ini emang kita maunya champion kan. Oh, langsung juara. Targetnya. Target memang juara. Iya, target memang juara. Dan emang dari seri 1 kita udah kompetitif. Di race 1 seri 1 Gilang udah bisa posisi ke-1. Di race 2 juga posisi ke-1 tapi terjatuh. Itu akhirnya poinnya udah tertinggal dari situ. Nah, terus kita lanjut di seri Sepang, seri 2. Di race 1 saya ada masalah lagi, problem. Akhirnya saya cuma bisa finish ke-5 atau ke-6 gitu, lupa. Terus di race 2-nya fight buat ke-1, tapi akhirnya finish ke-2. Nah, terus seri berikutnya lagi di Jepang, di Sugo. Di race 1 fight juga, akhirnya cuma bisa finish ke-2. Dan di race 2 fight lagi memperebutkan posisi 1, tapi di last lap saya lagi posisi 1 terjatuh. Nah, terus dari situ poinnya jadinya poinnya mendekat jauh lagi. Jauh lagi. Dan akhirnya kita seri keempat kemarin di Malaysia. Race 1 saya ke-1 lagi. Race 2 Sepang ya. ada eksiden ditabrak sama tim lain. Akhirnya nggak finish juga. Finish cuma finish ke 15 atau 14 gitu. Terus ya udah dari situ setelah race 1 di Sepang kita udah ada harapan lagi kan buat ngejar, karena cuma terpaut 16 poin kalau nggak salah. Terus setelah race 2 jatuh kita udah rasanya kayak nggak ada harapan kan, karena sisa 2 race lagi buat ngejar 30. Di Chang ya dua-duanya ya. Buat ngejar 32 poin itu hampir nggak mungkin sih. Tapi maksudnya Gilang cuma jangan pernah menyerah sih sampai garis finish. Never say never ya. Iya, never say never sampai garis finish. Makanya begitu Gilang nyampe di Buriram, targetnya bukan buat dapatin champion, langsung juara ya. Yang jelas target Gilang gimana caranya bisa sukses di 2 race. Karena dari seri 1 sampai seri 4 selalu ada aja nggak pernah mulus lah race 1 race 2 tuh. Pasti selalu ada kendala. Dan akhirnya gimana pun caranya seri terakhir ini harus sukses di 2 race, targetnya itu. Masalah championship itu nomor sekian ya. Iya, nomor sekian. Tapi yang pertama kita target harus finish ke-1 di 2 race itu. Dan akhirnya di KTT kita sebenarnya posisi kedua. Iya. Nah, tapi Capon ya, depan ya. Iya. Tapi kita juga udah ngerasa kita punya pace yang paling bagus di antara semua. Dan akhirnya kondisi di race 1 kering,
bisa memaksimalkan, bisa posisi ke-1. Dan di race 2 kondisinya hujan. Iya. Nah itu jadi kadang kondisi hujan juga agak susah diprediksi kan. Tapi ya balik lagi ke target, gimana pun caranya harus maksimal di race 1 race 2. Akhirnya udah Gilang hanya memberikan yang terbaik dan akhirnya fight sampai last lap dan bisa ke satu lagi. Jadi dan ternyata poinnya sama persis. Iya. Cuma Gilang diunggulin karena 4 kali jumlah finish ke-1-nya 4 kali. Akhirnya Gilang champion. Jadi ya benar-benar nggak nyangka dan akhirnya ya seneng banget sih. Bahkan nggak sampai nyiapin kaos ya? Iya, nggak nyampe siapin kaos champion ya biasanya. Karena saking gap, nggak optimisnya gitu menjelang Chang ya. Gap 32 tuh 32 mungkin, ya. Mungkin walaupun pembalap juara dunia, kalau gapnya segitu, terus sisa 2 race dengan kompetitornya, dia juga mungkin udah kehabisan harapan. Tapi ya intinya sih jangan pernah menyerah sampai garis finish. Iya, betul. Saya mau detail ya ke yang terjadi di last lap terakhir ketika Ratapong sedikit demi sedikit mendekati ya. Terus habis itu overtake menjelang tikungan 2 ya kalau nggak salah ya, di stride kedua tuh. Di overtake, terus habis itu Gilang berada di belakang dia. Saya mau nanya, apa yang ada di otak Gilang pada saat itu? Nyerahkah? Ataukah nih saya tahu nih saya akan nyerang di tikungan terakhir, atau saya akan nyerang di tikungan sebelumnya, mungkin 10, mungkin 12, atau gimana, apa sih yang ada dalam pikiran ini? Saya udah siapin nih, pokoknya tikungan terakhir bener yang mau dilakukan di situ atau gimana? Emang dari 3 lap sebelumnya saya udah mulai lihat kan gapnya makin dekat. Dan saya sempat tahu tuh bahwa dia mendekat. Tapi dari situ Gilang juga udah tenang. Maksudnya nggak masalah dia mendekat, nggak masalah. Yang penting fokus aja. Akhirnya Gilang tetap fokus. Tapi ujung-ujungnya dia juga di last lap dapat Gilang di tikungan ketiga itu. Iya, tikungan 3. Nah, dari situ Gilang biasa aja. Emang dia overtake, tapi di pikiran Gilang gimana pun caranya Gilang harus di depan dia lagi. Begitu aja ya. Iya, di tikungan manapun. Di tikungan manapun. Jadi nggak punya ada mau tikungan berapa, nggak ada ya. Pokoknya tikungan manapun. Tikungan manapun. Tapi pada saat itu Gilang ngikutin di R5 yang overtake point juga di situ. Kesempatan buat ngovertake resikonya tinggi karena agak sedikit berjarak, makanya Gilang masih tahan dulu. 5 itu yang gini ya. Yang speed itu ya? Iya kan, straight ke tikungan ketiga, 4, terus ke straight 4, lagi, ke kiri kan, kiri terus itu. 5. 5 itu ya. Nah akhirnya udah dari situ nggak bisa, Gilang cuma ngikutin, mau nyoba lagi di tikungan 9 nggak bisa juga, akhirnya udah dari situ cuma ngikutin. Dari situ Gilang baru pikir kuncian Gilang cuma R terakhir. Kesempatan Gilang cuma di R terakhir aja. Apa yang dilakukan di lap apa namanya di tikungan terakhir? Jadi Gilang emang udah ambil ancang-ancang dari dalam. Iya, dari tikungan 10. Dari kanan ya. Akhirnya Gilang ke R11-nya bawa lebih banyak speed sih. Akhirnya sampai ada kesempatan bisa lewat sedikit. Di situ Gilang masukin. Kayaknya saya lihat ngeremnya agak sedikit telat. Iya, karena emang niatnya mau lebih ya, overtake ya. Nah, dari situ Gilang masuk. Akhirnya setelah masukin dia juga, di pikiran Gilang cuma ya jangan sampai lewat lah. Harus jatuh, pas. Jangan sampai jatuh, jangan sampai overspeed. Harus pas. Akhirnya Gilang bener-bener pas mau nutup line. Begitu keluar dia juga mungkin mau ambil ancang-ancang, tapi akhirnya gripnya nggak dapet juga. Iya, sedikit slide. Saya lihat Ratapong. Iya, akhirnya finish ke 1. Jadi targetnya awalnya itu Gilang seneng banget bisa finish ke 1. Tapi nggak tahu kan Helmi Azman finish berapa kan nggak tahu kan. Nggak tahu posisi berapa dia. Tapi setelah tikungan pertama, Gilang nengok kan. Sempat lihat. Iya, yang posisi ketiga keempatnya AP Honda. Wah, dari situ Gilang tahu kalau Gilang yang champion. Nakarin sama Chris Chapon. Iya.
Karin sama Kricapon. Dari situ Gilang tahu kalau Gilang yang champion karena sebelum race emang udah ngitung juga bahwa dia minimal maksimal ke 5. Kalau ke 4 nggak bisa. Tapi kunci. Begitu nengok cuma ada 2 Honda Thailand, wah Gilang tahu di situ. Terus ada Ratapong kan ya. Terus ini tikungan terakhir itu kita kan secara umum block pas nggak bisa karena memang tikungannya benar-benar tight, terus habis itu nggak 90, bahkan lebih dari 90 saya pikir. Iya. Jadi benar-benar begitu ya. Jadi ngelakuin block pas itu sebenarnya nggak gampang. Iya. Jadi yang bisa digunakan kalau menurut saya mungkin bagaimana pokoknya di tikungan itu mesti bener deh gitu doang. Mesti bener karena gitu. Rata-rata emang orang-orang overtake di situ pasti ada aja overspeednya. Iya. Kalau overspeed kan out, akhirnya yang kita overtake tuh masuk balik lagi. Masuk dalam. Nah, secara umum nih kalau kita ngomongin 2022 kompetitor ya, terutama kalau kita ngomongin personal, kayak misalkan Helmi Azman pun sebenarnya bukan orang yang pertama kali ngelawan Gilang ya. Kayak misalkan di Asia Talent Cup saya lihat beberapa tahun sempat jadi kompetitor artinya kan. Apakah dia yang Gilang merupakan kompetitor paling kuat memang di line up 2022? Sebenarnya semua kompetitor di line up 2022 nih kuat-kuat semua ya. Karena hampir tiap seri tuh yang kompetitif beda-beda. Tapi Helmi ini dia termasuk konsisten. Oh, konsisten. Hampir di tiap balapan dia selalu nggak pernah keluar dari 5 besar. Kalau dia juga selalu podium, dia 2 kali ke 1, terus ada podium keduanya, podium ketiga dan posisi 4, posisi 5. Jadi dia nggak pernah keluar dari 5 besar. Selalu dalam 5 besar. Jadi poinnya bagus, konsisten, itu sih yang bikin dia bagus di tahun ini karena konsisten, karena emang cepat juga nggak cukup sih. Iya, nggak butuh cepat ya. Cerdas dan juga konsisten juga ya. Kayak menurut memang Helmi ya banyak finish di top 3-nya juga banyak, tapi konsisten walaupun memang secara umum finish P1-nya ya itu kalah sama Gilang jumlahnya ya. Terus oke, kita selesai ngomongin 2022, kita ngomongin 2023 gitu ya. Ada nggak sih terbesit apakah Gilang sebenarnya ada sesuatu yang masih ingin dilakukan di kelas ini di SS 600 atau mungkin mungkin ASB 1000 atau mungkin balapan lain atau gimana? Ya yang pasti sih Gilang selalu mau next step ya. Next step dan step up, selalu mau seperti itu. Dan di SS 600 ini targetnya udah tercapai, tapi buat planning kedepannya sih sebenarnya Gilang belum tahu seperti apa. Jadi sejauh ini paling nunggu Astra Honda dia maunya seperti apa buat Gilang. Jadi ya itu aja sih. Mendengar berita bahwa tahun depan HRC akan turun melalui Midori Racing ya kan? Mi Racing di Super Sport pakai CBR 600 juga. Punya nggak sih sedikit mungkin gimana ya hadir di gelaran World Superbike di kelas intermediate ini untuk mungkin ntar Maret hitungannya, jadi Maret nanti Maret 2023 ada nggak keinginan untuk tampil di situ, mungkin wildcard? Iya, yang pasti mau banget ya. Sebenarnya mungkin dari tahun ini juga kita udah mau wildcard ya. Oh gitu. Karena sebenarnya emang dari tim motorsport Astra Honda udah ngajuin ke manajemen bahwa kita mungkin mau ikut di pas World Superbike di Indonesia. Pakai CBR ya? Iya. Tapi karena CBR 600 belum ada homologasi dari Eropa, itu yang menjadi kendala, kita nggak bisa ikut kemarin. Tapi tahun depan karena katanya bakal ikut dan udah pasti homologasi ya, kita mungkin ada kesempatan buat ikut sih. Tapi benar-benar pengen ya, pengen tahu ya sepertinya gitu ya. Nah, melihat dari struktur sekarang kan, hitungannya kira-kira untuk yang di bawah-bawah ya AP 250 kira-kira udah bagus apa enggak Astra Honda Racing Team? Kan Gilang juga udah pernah juga di AP 250 gitu ya. Yang tahun formasi yang 2022 dan kemungkinan 2023 atau misalkan ke belakangnya ke 2021. Formasi tahun depan sih saya belum tahu AP 250, tapi formasi tahun ini saya rasa cukup strong banget sih. Strong banget ya. Iya, karena semua
dari 3 rider di AP250 udah ke satu semua di tahun ini, jadi benar-benar kompetitif. Emang nggak juara tuh karena faktor keberuntungan aja juga. Kayak Reza ada beberapa kendala, ada jatuhnya juga. Terus Herjun juga sama, ada jatuhnya. Terus Nanta juga sama, ada jatuhnya. Tapi dari 3 ini udah ke satu semua. Dan 3-tiganya juga fight buat champion. Jadi ya formasi tahun ini strong banget. Strong ya. Iya. Melihat kompetisi di SS 600 yang notabene-nya ini ya banyak banget lulusan-lulusan seangkatan Gilang di Asia Talent Cup. Iya. Lihatnya kayak gimana? Ada Kip, Iya. ada Kip Nakarin, Chip Nakarin, terus habis itu ada Helmi Asman, Iya, ada Norodin, Hitungannya Asia Talent semua. Iya, Asia Talent semua hitungannya. Ini kayak yang balik lagi gitu. Gimana perasaannya itu? Di sana tuh kayak ketemu lagi reuni atau gimana tuh? Iya, yang pasti ya Gilang udah tahu mereka semua Udah dari karakter, lama. Jadi ya yang pasti mereka juga semua strong semua dan udah ke satu semua juga tahun ini. Asroy sempat ke satu di Malaysia, Helmi ke satu di Malaysia sama di Buriram kalau nggak salah. Siapa? Norodin juga, Ibrahim Norodin ke satu di Malaysia juga. Terus siapa lagi? Nakarin. Fight sama Gilang buat perebutan pertama juga. Jadi semua strong semua sih. Jadi tahun ini juga persaingannya nggak gampang. Nggak gampang juga ya. Pertanyaan terakhir, kalau misalkan seberapa antusiasnya Gilang ya? Kalau misalkan tahun depan masih di SS 600 ARS, seberapa antusiasnya? Walaupun sudah jadi juara nih, juara Asia. Yang pasti tetap antusiasnya ya sama seperti tahun ini. Yang pasti Gilang selalu bilang sih, dimanapun Gilang Gilang ditugaskan, Gilang selalu pengen memberikan yang terbaik ya, semuanya ya. Jadi ya itu sih. Tetap antusias ya. Jadi walaupun juara dunia. Yang pasti targetnya sama seperti tahun. Apalagi misalkan tahun depan mungkin ada kemungkinan Mandalika jadi salah satu ininya seri ya. Ya RSC. Itu teman-teman sekalian. Udah banyak banget tuh yang diceritain sama Andi Gilang ya mengenai 2022, sedikit mengenai kondisi atmosfer persaingan di dalam pedok sendiri, dan ternyata tuh memang secara umum banyak banget teman-teman dari Asia Talent Cup gitu ya. Saya lihat juga memang ya bocil-bocil yang dulu Asia Talent Cup saya lihat pakai NSF 250 sekarang udah gede-gede semua. Saya juga ngeliatnya seneng gitu kan. Motor besar semua. Motor besar semua. Dan seperti apa 2023, dan kita juga udah dengerin tadi bahwa sebenarnya Astra Honda Racing Team tuh udah pengen masuk sebenarnya di Super Sport yang kemarin Mandalika ya di tahun 2022, tapi ternyata terkendala dari homologasi CBR 600 RR di Eropa, dan mudah-mudahan di 2023 ada kesempatan Gilang atau juga pembalap-pembalap Asia terutama dari Astra Honda Racing Team untuk turun juga di WSS 600 tahun depan. Banyak banget kan, padat banget. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian dan bisa menjawab semua kekepoan teman-teman sekalian. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya pasti akan tanyain, saya akan forward ke Astra Honda Racing Team dan langsung saya tanyain ke Gilang. Itu aja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, review dan juga interview. Nah, ini Andi Gilang. Kita mau balik ke Jakarta. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.